Salam sehat dan salam sejahtera untuk sahabat desa sekalian di mana saja sahabat-sahabat semua berada. Pada kesempatan kali ini, sekali lagi kami menyampaikan kembali hal-hal penting terkait pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2023, yang mana beberapa catatan telah saya sampaikan melalui grup pada hari Selasa beberapa hari yang lalu. Catatan-catatan itu sebagaimana yang saya sampaikan yang kurang lebih 8 poin mungkin masih menimbulkan kebingungan bagi teman-teman sebelum menyampaikan data keuangan desa berbasis aplikasi Siskiodes. Maka baiklah, pada kesempatan ini saya coba memaparkan secara lebih detail dan mudah-mudahan bisa membantu sahabat desa dalam rangka penyampaian data yang kami sampaikan sebelumnya. Bahwa beberapa catatan yang saya sampaikan pada hari Selasa 2-3 hari yang lalu, pada akhirnya kita juga mendapatkan informasi dalam bentuk surat oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa terkait penyampaian laporan konsolidasi keuangan desa. Bahwa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan surat ini ke Bupati atau Wali Kota terkait dengan penyampaian laporan konsolidasi keuangan desa, yang mana kita ketahui laporan yang dimaksud ini adalah laporan konsolidasi keuangan desa tahun anggaran 2023 yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Dan surat ini menjawab catatan-catatan yang kurang lebih terdapat 8 catatan yang saya sampaikan pada hari Selasa beberapa hari yang lalu. Hal penting melalui surat ini disampaikan bahwa diminta kepada Bupati atau Wali Kota untuk segera menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2023 untuk seluruh desa di wilayahnya. Poin ini dirasa sangat penting karena Bupati atau Wali Kota membutuhkan data keuangan yang mana data-data itu disiapkan lalu disampaikan oleh pemerintah desa ke kabupaten melalui dinas PMD. Untuk selanjutnya data yang disampaikan itu akan dikompilasi oleh dinas melalui admin Siskiodes kabupaten, yang pada akhirnya setelah data semua itu telah terkompilasi maka akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui website konsolidasi APBDes Kemendagri Go.id. Jadi kami perlu menegaskan sekali lagi bahwa catatan yang kami sampaikan sebelumnya itu pada akhirnya ditegaskan pula oleh Kementerian Dalam Negeri agar sahabat-sahabat desa semua bisa mempercepat proses penyelesaian penginputan selanjutnya menyampaikan data dimaksud ke kabupaten melalui admin Siskiodes kabupaten. Dalam rangka pemenuhan poin ini, maka saya perlu memberikan beberapa hal penting, catatan penting yang mungkin dibutuhkan oleh sahabat desa sekalian dalam rangka penyampaian data keuangan desa lebih cepat ke admin kabupaten. Terkait dengan data keuangan desa, sebelum admin kabupaten melakukan kompilasi yang selanjutnya akan disampaikan ke Kemendagri melalui website konsolidasi ini, beberapa hal di bawah ini perlu sahabat-sahabat desa perhatikan. Yang pertama, terkait dengan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2023, sebagaimana catatan yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman desa bahwa
dipastikan teman-teman desa sudah menginput saldo awal dan jurnal penyusunan silpa. Juga jika ada desa yang melakukan penyetoran terlambat terhadap belanja APBD 2002 yang pajaknya baru disetor 2003, maka perlu melakukan jurnal hutang pajak pada Siskodes 2003. Jadi teman-teman desa pastikan sudah menginput saldo awal dan jurnal penyusunan pada aplikasi pada menu data entry pembukuan saldo awal dan jurnal penyesuaian. Untuk hal ini, untuk menginputan saldo awal dan jurnal penyesuaian sudah pernah saya bagikan. Terdapat 2 link tutorial untuk membantu teman-teman desa dalam rangka penginputan saldo awal dan jurnal penyesuaian. 2 link itu saya sudah bagi dengan nama linknya saldo awal dan jurnal penyesuaian 23 bagian 1, yang mana di sini khusus untuk penginputan saldo awal dan jurnal penyesuaian bagi desa-desa yang tidak memiliki hutang pajak 2022. Terus pada link yang kedua, saya membagikan ini membuat tutorial secara khusus untuk teman-teman desa yang mana masih memiliki hutang pajak 2022, yang mana pajak 2022 di-store pada tahun anggaran 2003. Karena itu dibutuhkan cara penginputan secara tersendiri khusus penginputan jurnal hutang pajak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman telah menginput semua penerimaan baik tunai maupun bank dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 pada aplikasi. Di aplikasi pada menu data entry penatausahaan penerimaan desa. Penerimaan desa itu ada penerimaan tunai, juga ada penerimaan bank. Penerimaan tunai itu untuk menginput jika ada penerimaan tunai yang diterima oleh pemerintah desa melalui bendahara yang selanjutnya di-store ke rekening desa. Sedangkan penerimaan bank adalah segala bentuk penerimaan yang diterima oleh desa yang ditransfer melalui bank masing-masing desa, yang mana bank masing-masing desa itu telah ditetapkan atau ditunjuk oleh bupati wali kota. Itu terkait dengan penerimaan. Lalu yang berikut, teman-teman desa telah menginput mutasi kas dari 1 Desember sampai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Pada menu mutasi kas, itu teman-teman desa di penatausahaan mutasi kas itu bisa menginput pengambilan setiap jenis sumber dana sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada pendapatan bunga jika berdasarkan rekening kurang terdapat bunga bank, maka teman-teman desa wajib menginput pendapatan bunga pada aplikasi. Juga biaya admin bank. Untuk mutasi kas terdapat kurang lebih ada 4 menu yang wajib diisi oleh teman-teman desa, yang mana itu diinput dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Selanjutnya, teman-teman desa atau sahabat-sahabat sekalian telah menginput semua SPP kegiatan kwitansi pembayaran untuk setiap belanja berdasarkan APBDes yang telah direalisasikan. Selanjutnya, telah melakukan penyetoran pajak berdasarkan bukti penyetoran, lalu dengan pencairan SPP. Teman-teman desa memastikan sudah melakukan sampai pada tahap pencairan SPP. Dipastikan bahwa pada menu pencairan SPP ini pada menu bukti pencairan dipastikan di sini sudah kosong. Semuanya sudah di menu browse. Ketika sudah berada pada menu browse, itu berarti semua SPP kegiatan yang teman-teman telah buat atau telah input di aplikasi itu telah terrealisasi.
Selanjutnya, teman-teman desa sudah memastikan bahwa semua hal yang terinput, baik penerimaan maupun pengeluaran, sudah ada buktinya, dan semua bukti itu dapat dipertanggungjawabkan, baik itu bukti penerimaan tunai ataupun bank, juga pembayaran tunai maupun bank, sampai pada tahap penyetoran pajak. Menghindari sedini mungkin agar teman-teman memastikan yang terinput di dalam aplikasi adalah benar-benar berdasarkan bukti yang tersedia di masing-masing desa. Yang berikut, setelah semua telah terinput secara rapi dan baik, pada tahap yang paling terakhir, teman-teman desa wajib mengontrol saldo BKU tahun 2023 dan saldo realisasi APBDes 2023. Bagaimana kita mengontrol saldo realisasi APBDes dan menyandingkannya dengan saldo BKU? Mari kita lihat langkah-langkah berikut ini. Pertama, setelah semua proses dan tahapan baik dari saldo awal sampai kepada penyetoran pajak telah dilakukan dan kita anggap sudah terinput semua, kita coba mengecek. Pertama, dicek di laporan di penata usahaan buku kas umum. Saya ambil contoh salah satu desa yang telah final data keuangannya. Kita cek pada laporan penata usahaan buku kas umum. Jadi teman-teman desa memastikan angka sisa uang tunai dan sisa uang di bank per keadaan 31 Desember. Sebagaimana contoh untuk desa ini, saat tutup buku di 31 Desember 2023, terdapat sisa uang tunai sebesar Rp20.871.370 dan sisa uang di bank Rp7.245.234. Jumlah uang di bank yang sebesar Rp7.245.234 itu sama persis ketika kita mengeceknya pada buku rekening koran bank atau printout rekening koran bank keadaan 31 Desember. Dipastikan angkanya harus sama. Kita bisa membuat dengan salah satu file Excel untuk menghitung angka-angka dimaksud, sekaligus kita membuat perbandingan apakah nanti silpa APBDes dan sisa dan saldo BKU per 31 Desember 2023 itu sama atau tidak. Dari contoh satu desa ini kita melihat bahwa pada saldo tunai pada tanggal 31 Desember sebesar Rp20.871.370. Kita mengetiknya di Excel, saldo tunai sebesar Rp20.871.370. Terus berikutnya saldo di bank berdasarkan rekening koran bank dan yang terinput di aplikasi sebesar Rp7.245 pada bank Rp7.245. Pastikan saldo pada bank pada aplikasi Sisikodes harus sama dengan saldo bank yang tercatat pada rekening printout rekening koran bank. Tidak boleh ada selisih. Jika ini sudah sesuai dan dipastikan tidak ada selisih, kita sandingkan dengan saldo buku kas tunai. Selanjutnya kita mengecek saldo pajak. Untuk contoh desa ini, semua pajak yang dipungut sepanjang 2023 sebesar Rp34.324.292 telah dilakukan penyetoran oleh bendahara ke kas negara juga kas daerah. Karena itu pada saat tutup buku di 31 Desember tidak ada saldo pajak, 0. Kita lihat di sini saldo pajaknya tidak ada.
maka karena saldo pajak tidak ada, maka uang sebesar 20 juta yang merupakan saldo di buku kas tunai itu murni merupakan uang sisa belanja atau uang PADS yang telah diterima tetapi tidak digunakan pada tahun anggaran 2023. Maka saldo tunai yang sebesar 20 juta ini adalah murni saldo sisa anggaran bersumber dana yaitu PADS. Nah, jika ada saldo pajak, maka dipastikan di buku kas tunai akan bertambah dengan angka sejumlah saldo pajak. Selanjutnya, sehingga saldo akhir pada laporan saldo akhir pada bank dan tunai per 31 Desember itu sebesar 28.116. Kita cek di laporan penatausan buku kas umum itu sebesar 28.116.604,90. 28.116.604,90. Angka yang sama pada saldo BKU itu dipastikan sama dengan silpa tahun berjalan pada laporan realisasi APBDes pada sisi kodes. Kita coba melihat membandingkan angka ini apakah sama atau tidak. Kita ke laporan menu pertanggungjawaban realisasi 1A atau 1B. Kita cetak ya. Untuk melihat angka silpa yang nanti akan kita anggarkan kembali pada tahun anggaran berikut, itu kita bisa lihat di barisan paling bawah silpa tahun berjalan pada bagian paling kanan. Di silpa kita akan melihatnya seperti ini persis. Nah, kita cocokkan apakah silpa APBDes pada tahun 2023 apakah sama dengan saldo BKU. Dan kita lihat bersama di sini sebesar 28.116.604,90. Kita cek pada saldo BKU dipastikan tadi sama. Saldo BKU pada laporan penatausan buku kas umum sebesar 28.116.604,90. Dia sama persis. Jadi teman-teman sebelum mengirimkan data keuangan desa pastikan tahap yang paling terakhir itu membandingkan angka ini. Diusahakan saldo BKU per 31 Desember itu sama persis dengan silpa tahun berjalan 2023 silpa APBDes yang nanti akan kita anggarkan kembali pada APBDes tahun anggaran berikut. Jikapun nanti terdapat sahabat desa semua ketika melakukan perbandingan angka saldo BKU dan silpa tahun berjalan ini terdapat angka selisih, pastikan bahwa selisihnya di sini nanti sebesar saldo pajak. Selisih antara saldo realisasi APBDes dan saldo BKU itu kalaupun ada selisih itu selisih harus sebesar saldo pajak. Itu harus sebesar saldo pajak. Selanjutnya, ketika kita sudah memastikan angka saldo BKU dan silpa APBDes tahun 2003 angkanya persis sama, maka teman-teman desa bisa mengidentifikasi dan membuat rincian silpa per sumber dana untuk kita bisa tahu keberadaan atau posisi silpa itu ada di tangan ataukah bank. Saya ambil contoh untuk desa ini. Setelah proses dan tahapan semua sudah selesai dan saldo BKU sama dengan saldo realisasi APBDes, maka kita coba melihat silpa per sumber dananya yang dari total angka 28 juta itu.
desa ini memiliki silpa, yaitu pertama PADS, ADD, dana desa, BHPR, dan pendapatan lain-lain. PADS itu sebesar 1.922.670. 1 juta, ya kita cek, ya 1.922.670. Selanjutnya ADD sebesar 39.780. ADD sebesar 39.780. Dana desa sebesar 18.877. Dana desa sebesar 18.877. 18.877.694. Ya, sama. Selanjutnya BHPR. BHPR itu sebesar 56.369. 56.369. Terakhir ya, pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ini sebesar 7.220.091,90. 7.220.091,90. Baik teman-teman, sedikit penjelasan tentang pendapatan lain-lain. Kenapa untuk desa ini terdapat sisa pendapatan lain sebesar 7.220. Pendapatan lain-lain yang sampai memunculkan angka demikian itu terdiri dari total pendapatan bunga bank tahun 2023 246.672,39 dan total semua pendapatan bunga bank sampai dengan 31 Desember 2022. Jadi total bunga bank atau total silpa pendapatan lain-lain itu merupakan akumulasi pendapatan bunga bank sampai dengan keadaan 31 Desember 2023. Mengapa desa ini memiliki silpa pendapatan lain-lain yang berasal dari bunga bank begitu besar? Karena memang sepanjang tahun, hampir di setiap tahun anggaran, desa ini tidak pernah menggunakan bunga bank untuk mereka belanjakan pada APBD-nya. Maka akumulasi bunga bank dari tahun ke tahun itu akan berjumlah kurang lebih untuk desa ini sebesar 7.220.091,90. Jadi total saldo atau total silpa APBD 2003 untuk desa ini sebesar 28.116.604,90. Itu sama persis dengan saldo BKU per 31 Desember 2023. Sama persis. Dia akan sama persis. Ketika ini angkanya sudah sama persis, maka kita coba teman-teman desa diarahkan untuk mengidentifikasi dari 5 sumber dana silpa ini posisi uang itu berada di mana. Contoh untuk desa ini terdapat silpa PAD sebesar 1.922.670. Itu posisi uangnya ada di tangan bendahara. Terus yang kedua, terdapat silpa ADD sebesar 39.780. Posisi uangnya dari 39 ini di tangan bendahara saat tutup buku 31 Desember itu 14.637 dan yang di bank sisanya 25.143 rupiah.
Dana desa, posisi uangnya semua di tangan sampai dengan 31 Desember saat tutup buku, semuanya ada di tangan. Dan diharapkan ketika tahun anggaran sudah lewat dan posisi uang masih di tangan, diusahakan agar bendahara melakukan penyetoran kembali ke rekening kas desa. Terus bagi hasil pajak dan retribusi 56.369, posisi uangnya ada di tangan. Pendapatan lain yang merupakan akumulasi bunga bank ini nih, posisi uangnya ada di bank. Jadi total uang yang ada di bank dari sisa ADD ini dan pendapatan lain itu sebesar 7.245.234,90. Itu posisi uang yang ada di bank ini itu sama persis dengan saldo bank per keadaan 31 Desember 2023. Jadi pastikan posisinya harus sama. Sedangkan uang tunai yang terdiri dari PADS, ADD, dana desa, dan BHPR ini sebesar 20.871.370. Itu sama persis dengan saldo tunai per 31 Desember 2023. Jadi ini beberapa tahapan yang bisa membantu teman-teman dalam rangka finalisasi data keuangan desa berbasis aplikasi Siskodes. Sebelum data itu disampaikan ke admin kabupaten, yang selanjutnya admin kabupaten melakukan kompilasi dan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri melalui website konsolidasi APBDes. Jadi sekian saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada sahabat desa sekalian. Mudah-mudahan informasi ini dapat membantu teman-teman dalam rangka penyelesaian, percepatan, penyampaian data keuangan desa berbasis aplikasi Siskodes. Selamat bekerja.